Gimana ya? Gimana ya? Bikin dug-dig-dug. Beberapa saham anjlok tajam. Wah, aku juga nggak tahu. Gimana dong? Ini gimana dong? Bos, krisis finansial kali ini terlalu mendadak. Beberapa saham andalan kita, semua anjlok tajam. Kalau begini terus, arus kas perusahaan tetap nggak bisa tahan sampai penutupan hari ini. Show yang mana? Teleponnya nyambung nggak? Telepon Jiang Yang nggak diangkat. Kapan Jiang Yang datang? Kalau nggak datang, perusahaan bangkrut? Iya. Sekarang cuma Jiang Yang si investor keberuntungan ini yang bisa selamatkan kita. Betul. Di saat seperti ini, kok Jiang Yang nggak ada? Bener-bener nggak ada cara. Bikin gregetan. Pagi semuanya. Bas ko ye kharid lo. Datang-datang. Wah, akhirnya kau datang. Jiang Yang? Jiang Yang? Kalau kau nggak beli saham lagi, perusahaan bangkrut. Perusahaan mau bangkrut. Iya. Kalau begitu, aku cuman asisten trading kecil. Aku juga nggak paham saham. Aduh, kau seperti biasa saja. Tutup mata, beli satu saham sembarangan. Iya, Betul. beli sembarangan satu saja. Jiang Yang, aku kasih modal akhir 30 juta dari kas perusahaan. Sebagai modal awalmu, transaksi ini bisa tentukan hidup mati Tian Sheng. Baiklah. Kalau rugi jangan salahkan aku ya. Baiklah, aku coba. Sekarang juga, Ding, beli farmasi Jinghai. sudah dibeli. Cepat lihat. Naik. Naik, naik, naik. Naik, naik, naik. Turun, kenapa? Kok turun lagi? Kok bisa gini? Selesai. Kemampuanku hilang. Tunggu. Naik. Beneran naik. Lihat. Naik. Limit up. Nggak cuma nutupin rugi, tapi untung 10 juta. Yes. Perusahaan nggak bakal bangkrut. Kerjaanku juga aman. Jiang Yang, kamu luar biasa. Jiang Yang, kamu selamatkan kami lagi. 5 tahun ini. Kamu bikin perusahaan kecil kami yang cuma beberapa orang bisa capai kapitalisasi pasar 10 miliar. Sekarang aku putuskan. Promosikan kamu jadi manajer departemen trading 1. Jangan, jangan. Komisaris Lin, kasihanilah aku. Aku nggak bisa jadi manajer. Nggak sanggup ngurusin itu. Menurutku, jadi asisten trading aja udah enak. Baiklah, aku ikutin kemauanmu. Tapi gajimu akan naik. Gaji bulanan 100.000. Berapa? 100.000. Terima kasih, Komisaris Lin. Itu hakmu. Oh ya, besok aku ke Jinghai. Ikut konferensi investasi. Seminggu. Tunanganku Gauje, baru lulus dari Harvard Business School. Dia yang gantikan posisiku. Urus perusahaan. Siap. Komisaris Lin. Komisaris Gao, ini kantor kami. Hahaha. Hahaha. Jam kerja, nonton video, bukan kamu. Siapa? Aku Gauje, komisaris utama pelaksana. Secara resmi ku memberitahumu, kamu dipecat. Siapa? Aku? Apa kesalahanku? Di mataku, menganggur saat kerja. Pergi sekarang. Bukan kamu. Wah, sok kuasa sekali. Berani meragukan atasan? Kamu juga pergi. Apa? Apa? Musuh tiba dalam 5 detik. Sampai di medan perang. Bersiaplah. Berani sekali. Berani. Main game di kantor komisaris utama? Main game? Aduh. Wi-Fi di sini bagus. Laknya rendah. Jaringan di mejaku jelek. Siapa namanya? Jabatannya apa? Komisaris Gao, dia Jiang Yang, asisten trading di divisi 1. Asisten trading kecil. Berani. Main game di kantor komisaris utama? Main game? Bagaimana Lin Meng mengelola perusahaan? Tidak bisa.
Aku tak bisa biarkan sampah, kanker perusahaan, tetap di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Kamu siapa? Beresiko merusak ponselku? Beresiko? Karena aku tunangan Lin Meng, komisaris utama sekarang. Tak hanya rusak ponselmu, kau juga kuperas. Apa yang mereka bicarakan? Perusahaan. Tak butuh orang. Sepertimu, kanker perusahaan pemalas. Memecatku? Kau serius? Hei! Kamu tahu siapa Jiang Yang? Berani kamu pecat dia? Iya, Jiang Yang itu investor keberuntungan. Bisa bawa hoki buat perusahaan. Kalau kamu pecat dia, perusahaan pasti akan kena balasan. Betul sekali. Investor keberuntungan. Keberuntungan. Kamu tahu apa itu? Graphic candlestick? Tahu apa itu? Diversifikasi investasi? Aku memang tidak tahu. Tapi aku tidak perlu tahu, aku andalkan perasaan saja. Dasar sampah yang graphic candlestick saja. Tidak tahu. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Padaku? Hah? Siapa yang kau sebut sampah? Kamu yang kumaksud. Kamu ini kanker perusahaan. Setiap bulan terima gaji, 3.000 yuan dariku tanpa kerja. Komisaris kau? Kaji Jiang Yang. Bukan 3.000 yuan sebulan. Bukan. Tapi 100.000 yuan. Apa? Lin Meng bayar sampah ini 100.000 yuan sebulan? Jiang Yang, sekarang juga bereskan barangmu. Ambil gaji di HR. Ingat, cuma beri dia 3.000 yuan. Berapa? 3.000 yuan? Bercanda. Bagaimana kalau telepon dulu Komisaris Lin? Tanya. Aku komisaris utama pelaksana. Masa tidak berhak memecat seorang trader kecil seperti dia? Hah? Atau kalian pikir, tanpa dukun ini, perusahaan kita akan kolaps? Kamu serius? Jiang Yang adalah hoki perusahaan. Kalau dia pergi, perusahaan selesai. Baik. Hari ini aku harus pecat si tukang ramal ini. Akan kulihat investasi Tiansheng akan runtuh atau tidak. Jiang Yang, kamu segera berkemas. Pergi. Baik-baik. Pergi saja kalau begitu. Jangan sampai menyesal nanti. Pergi. Beraninya dia. Jiang Yang, aku ikut pergi denganmu. Ya, lagi pula kami berdua sudah dipecat dia. Kamu pergi, kami juga pergi. Setia sekali. Ayo pergi. Kalian masih bengong apa? Sibuklah dengan urusan masing-masing. Aduh. Jiang Yang, jangan samakan diri dengan Gao Zhe. Itu... Iya. Dia memang tinggi hati. Hanya ingin membuktikan diri. Setelah keluar dari investasi Tiansheng, aku tak percaya dia bisa cari kerja. Semoga saja, siapa yang tahu? Kali ini, akhirnya bisa merasakan rasanya jadi komisaris utama. Full portfolio oleh Jiang Yang. Farmasi Jinghai, anjlok 10%. Perkiraan kerugian 3 juta. Apa? Si anak ini sebelum pergi, bikin perusahaan rugi 3 juta lagi? Ayo, cepat ikut aku halangi Jiang Yang. Kerugian ini harus dia ganti. Kenapa setiap kali beli saham selalu anjlok? Kalau begini terus, investasi keluarga Chin bisa bangkrut. Komisaris Chin. Kabar baik, kabar bagus sekali. Kabar baik apalagi? Dramatis banget. Asisten trading dari investasi Tiansheng Jiang Yang, dia dipecat. Apa? Jiang Yang dipecat? Investor keberuntungan itu? Jiang Yang? Yang itu? Yang pernah saya tawar, gaji 8 juta setahun, tapi nolak, Jiang Yang? Ya, dia itu. Tapi, dia sendiri yang bawa Tiansheng dari perusahaan kecil, tumbuh jadi bernilai puluhan miliar. Lin Meng, kok bisa pecat dia? Bukan Lin Meng yang pecat, sepertinya tunangan Lin Meng. Saat Lin Meng tidak ada, pakai wewenangnya untuk memecat Jiang Yang. Tuhan sedang membantu kita. Kalau bisa dapatkan Jiang Yang yang hebat ini, investasi keluarga Chin, ada harapan. Cepat siapkan mobil. Saya mau temui Jiang Yang langsung. Semoga saja. Siapa tahu, masih bisa cari kerja nggak? Ah! Wah,
Itu bukan komisaris utama investasi keluarga Chin. Chin Ruoxu? Wah, cantik banget ya. Lo, kok dia datang ke arah kita? Chin? Bapak Chin. Bapak Jiang, saya secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan investasi keluarga Chin sebagai konsultan investasi. Gaji setahun 10 juta. 10 juta. 10 juta. Saya juga mau bergabung. Investasi keluarga Qin? Wah, terlalu banyak. Direktur Chin, tawaran Anda sangat menarik. Bagaimana dengan dua rekan saya ini? Asalkan Anda mau datang, gaji mereka saya gandakan. Wah, asyik sekali. Jiang Yang, tidak. Ayah angkat, silakan ikut Anda mulai sekarang. Jiang Yang. Saham farmasi Jinghai yang Anda beli sudah anjlok 10%. Rugi 3 juta. Saya beritahu Anda, kerugian ini harus Anda tanggung. Kalau tidak, investasi Tiansheng akan memblokir Anda di seluruh industri. Bapak Jiang sudah bukan karyawan Tiansheng lagi. Naik turunnya saham. Kenapa harus dia yang bertanggung jawab? Anda Qin Ruoxue ya? Kapitalisasi pasar investasi keluarga Chin. Cerita memeheku dari Tiansheng kami. Katanya hampir bangkrut. Apa hak Anda bicara dengan saya? Anda! Ini maksud komisaris utama Lin? Sekarang, saya komisaris utama Tiansheng. Maksud saya adalah maksud Lin Meng. Baik. Ini bonus dari Lin Meng untuk saya. Jumlahnya lebih dari 3 juta. Sekarang saya dan Lin Meng sudah selesai. Saya dan investasi Tiansheng. Tidak ada hubungan lagi. Bapak Qin, saya sekarang bergabung dengan investasi keluarga Qin. Bagus sekali Bapak Jiang. Selamat datang. Seorang sampah yang bahkan tidak paham. Graphic candlestick. Bisa apa? Tunggu saja. Aku akan membuat investasi keluarga Qinmu lenyap total. Baik, mari kita lihat nanti. Komisaris utama Qin. Kalau begitu kita pergi. Baik, silakan. Lin Meng, aku tidak hanya membasmi kanker perusahaan untukmu, tapi juga mengembalikan kerugianmu. Kali ini, kau harus benar-benar berterima kasih padaku. Gao, komisaris utama Gao. Semua saham dalam portofolio kami baru saja anjlok tajam semua, jatuh bebas. Akun perusahaan diperkirakan rugi lebih dari 200 miliar. Apa? Mulai sekarang, kau akan bekerja di kantor ini bersamaku. Meski keluarga cinta sebanding Tiansheng, tapi aku akan berusaha keras memberimu dukungan maksimal. Terima kasih Presiden Direktur Qin. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Sekarang, keluarga Qin memiliki dana liquid 5 juta, awalnya untuk tambah modal darurat, tapi sekarang serahkan padamu. Dengan caramu, pilih satu saham, beli full portfolio. Oh. Kalau begitu, aku akan bekerja seperti biasa. Dengan cara yang paling nyaman bagimu. Baik. Beli. Beli saham teknologi Huawei. Turun 5%. Hah? Kenapa ini? Jangan-jangan keberuntunganku setelah datang ke keluarga Qin langsung hilang? Tidak apa-apa, mungkin fluktuasi pasar. Maaf, Presiden Direktur Qin. Investasi pertamaku langsung membuatmu... Tunggu! Lihat, Ini sama seperti terakhir kali. limit up. Benar-benar limit up. Jiang Yang, terima kasih. Kau benar-benar investor keberuntungan. Kini, investasi keluarga Qin terselamatkan? Komisaris utama Qin? Maaf. Jiang Yang, aku terlalu bersemangat. Oh ya, jangan panggil aku komisaris utama Qin lagi. Panggil saja Ruoxu. Oke.
Ruakshu. Bagaimana kinerja minggu ini? Meski sebelumnya perusahaan mengalami kerugian, tapi kali ini aku yang langsung mengelola. Saham yang dibeli semuanya berkualitas. Tidak mungkin rugi, kan? Komisaris utama kau? Secara keseluruhan, pembukuan perusahaan minggu ini, rugi 20 juta. Apa? Kamu ulangi. Minggu ini rugi 20 juta? Kenapa? Minggu lalu untung 20 juta. Begitu aku datang, langsung rugi 20 juta? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Saham pilihanku. Mana mungkin salah? Ini pasti Jiang Yang. Pasti Jiang Yang. Pasti dia yang beli saham sampah ini hingga perusahaan rugi. Pasti. Halo? Meng Meng. Adra. Konferensi puncak di sini berakhir lebih awal. Aku bisa pulang besok lusa. Besok lusa? Bagaimana ini? Lin Meng pulang besok lusa. Lubang 20 juta? Bagaimana ini? Ada ide. Ada caranya. Short selling saham keluarga Qin. Kapitalisasi pasar keluarga Qin hanya 1/10 Tiansheng. Kita hanya perlu memanfaatkan semua koneksi dan seluruh dana kita. Kita bisa short selling saham keluarga Qin. Saat harga saham Qin anjlok ke titik terendah, kita sebarkan kabar baik untuk naikkan harganya. Beli murah, jual mahal. Dengan begini, bisa cepat tutupi lubang 20 juta ini, bahkan dapat untung besar. Benar, segera gunakan semua dana di rekening kita. Dan semua saluran serta koneksi kita. Fokus short selling keluarga Qin. Aku ingin lihat dalam 24 jam. Saham investasi keluarga Qin. Anjlok tajam. Pak Gao, risikonya terlalu besar. Dan tanpa otorisasi Komisaris Lin. Dana kita... Sekarang aku komisaris utama keluarga Qin. Aku yang putuskan. Cepat pergi, jangan buang waktu, atau kau juga aku pecat. Komisaris Qin. Buruk, ada masalah besar. Tenang saja, bicaralah pelan-pelan. Harga saham perusahaan mulai turun drastis. Dalam 5 menit, sudah turun 30%, dan sekarang hampir anjlok tajam. Apa katamu? Bagaimana bisa? Ini tidak biasa. Ini bukan seperti fluktuasi pasar normal. Ada seseorang yang sengaja short selling kita. Dan itu adalah short selling yang terorganisir besar-besaran. Kau bilang, Siapa yang punya kemampuan dan sangat ingin menjatuhkan keluarga Qin? Hanya investasi Tiansheng. Pak Gao, semua sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Short selling penuh terhadap investasi keluarga Qin. Saham investasi keluarga Qin sudah turun 35%. Lihat trennya, sebentar lagi akan anjlok tajam. lihatlah, inilah kekuatan modal. Inilah kemampuan MBA Harvard-ku. Perusahaan kecil seperti keluarga Qin. Di hadapanku, Tiansheng sangat rapuh. Saat Lin Meng kembali dan lihat aku tak hanya selesaikan krisis, tapi juga ciptakan laba besar, dia pasti akan melihatku dengan baru. Saat itulah, aku akan melamarnya. Setelah menikah, investasi Tiansheng ini akan menjadi milikku. Siapkan mobil. Langsung ke investasi keluarga Qin. Aku akan biarkan Jiang Yang dan Qin Ruakshu saksikan sendiri. Bagaimana aku menghancurkan grup keluarga Qin. Pak Gao. Pak Gao. Ayo. Hancur. Semua hancur. Harga saham sebentar lagi akan jatuh di bawah harga perdana. Keluarga Qin benar-benar akan hancur di tanganku. Ini adalah jerih payah ayahku seumur hidup. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melawan. Tidak apa-apa, aku kan lulusan MBA Harvard. Dengan apa kau lawan aku? Tuan Gao, ini kantor komisaris utama Qin. Anda tak boleh masuk. Sekretaris berani menghalangiku? Pergi! Sekretaris Wang, kau keluar dulu. Kau aja, ini investasi keluarga Qin. Mau apa kau ke sini? Aku ke sini tentu untuk melihat kalian dalam keadaan menyedihkan. Kau aja,
Mengapa harus tumpas habis? Tumpas habis? Kalian yang nekat melawanku. Jiang Yang, bukankah engkau investor keberuntungan? Kini tak berdaya? Baik. Karena kau ingin lihat, akan kutunjukkan. Akan kulihat apa kemampuanmu. Jiang Yang, dana keluarga Qin tak bisa lawan Tian Sheng. Komisaris utama benar. Di hadapan trader, MD Harvard Ku dari Tiansheng Capital, keluarga Qin tak punya peluang. Hari ini kalian tamat. Hancur. Benar-benar hancur. Ruoxu, pinjamkan aku 5 juta. Apa? Jiang Yang, kau kalut ya? 5 juta untuk hentikan saham Qin yang jatuh? Tidak, bukan untuk dukung harga. Sebarkan berita, bilang, investor keberuntungan Jiang Yang dari investasi Qin, dalam 10 menit, akan trading dengan modal 5 juta, di pasar terbuka. Jadikan 50 juta. 10 menit, 5 juta jadi 50 juta. Mimpi pun ada batasnya. Warren Buffett aja nggak bakal ngomong segitunya. Jiang Yang, kamu bukan cuma laki-laki. Sekarang kamu juga imut banget. Ruoxue, percayalah padaku. Kabar baik ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk balik. Komisaris Qin, jangan-jangan Bapak benar-benar percaya? Omong kosongnya, gimik konyol seperti ini, cuma akan bikin grup keluarga Qin mati lebih tragis dan jadi bahan tertawaan. Baik. Jiang Yang, aku percaya kamu. Sekretaris Wang, segera transfer 5 juta ke akun trading Jiang Yang dan manfaatkan media untuk umumkan berita investor keberuntungan Jiang Yang dari investasi keluarga Qin akan dalam 10 menit pakai leverage. Dari 5 juta untuk raih 50 juta. Siap, Komisaris Chen. Oh iya, judulnya Keajaiban 10 menit. Baik, Komisaris Chen. Jiang Yang, investasi keluarga Qin bergantung padamu. 10 menit, 5 juta, 50 juta. Gertak sambal. Aku lihat sampai kapan kalian bisa berakting. Aku cuma nunggu lihat 10 menit lagi. Bagaimana kalian mengakhirinya? Inilah penentunya. Akhirnya kembali dengan Jiang Yang dan Gao Zhe di sana. Perusahaan seharusnya nggak ada masalah, kan? Investasi keluarga Qin, Jiang Yang. Ini bagaimana? Dapat 50 juta dari 5 juta. 10 menit. Lokasi. Investasi keluarga Qin? Tidak, aku harus ke Qin sekarang. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang atau tidak sama sekali? 5 juta. 10 menit, 50 juta. Sisa 9 menit, Jiang Yang, lihat saja nanti. Benar-benar jual di puncak. Untung 10 poin penuh. Sisa 8 menit. Ini cuma keberuntungan. Jangan sampai habis nanti. Naik. Naik lagi. Akun sudah 7 juta. Keberuntungan. Dia cuma lagi beruntung. 50 juta masih jauh. Belum cukup. Harus lanjut. Tunggu, kok turun 3%? Nah kan, sudah kubilang cuma keberuntungan. Jangan pikir bisa selalu beruntung. Hah? Kilat kuning ini apa? Jangan-jangan ini memberiku kemampuan pilih saham tanpa berpikir. Sekarang aku bisa melihatnya. Berarti mataku terbuka? Firasatku datang. Bahaya. Jual tepat waktu. Akun sekarang bertahan di 6.900.000. Tanpa tutup mata pun ada firasat. Sekarang kilat tunjuk, beli saham farmasi ini. Aku beli full. Beli. 1 juta. 1 juta. Ini mustahil. 1,5 juta.
2.300.000. 3.700.000. Jangan-jangan dia benar-benar adalah investor keberuntungan itu? Wah, beli. Sisa 20 detik. Pasang semua. Semua dana masuk ke saham finansial yang ditunjuk kilat. Beli. Sekarang, jual. Jiang Yang, kamu berhasil. Tepat di detik terakhir, kamu jual semua. Saldo akun, 50.380.000. Yes. Komisaris Chin, Kabar bahwa Tuan Jiang menyelesaikan tantangan dengan transaksi nyata. Sudah tersebar online. Sekarang harga saham perusahaan tidak hanya menutup kerugian, tapi langsung limit up. Bagus sekali. Kamu lanjutkan pengamatan. Siap. Komisaris Gao ada masalah. Ada yang sengaja bocorkan kita short selling keluarga Qin. Sekarang keluarga Qin dan Tiansheng dianggap bersaing langsung. Banyak investor jual saham Tiansheng, alihkan ke keluarga Qin. Saham Tiansheng limit down. apa? Meng Meng, kok sudah pulang? Kau je, ini sebenarnya bagaimana? Kenapa Jiang Yang ada di keluarga Qin? Kenapa saham perusahaan Angelock? Iya. Aku yang pecat Jiang Yang. Apa? Kamu pecat Jiang Yang? Kamu pecat dia? Dengar penjelasanku. Aku lakukan untuk kebaikan perusahaan. Chow Yao ini, dia sama sekali tak paham investasi. Diam! Kamu tahu tidak? Selama 5 tahun ini, Jiang Yang menciptakan nilai yang sangat besar bagi perusahaan. Tiansheng bisa dari perusahaan kecil hingga go public, semua berkat usahanya sendiri. Itu cuma keberuntungannya saja. Keberuntungan. Keberuntungan 5 tahun berturut-turut. Kau je, apa kamu merasa JEL RMB Harvardmu itu bahkan lebih berharga daripada prestasi 5 tahun? Mulai sekarang, kau dilarang menyentuh urusan perusahaan manapun. Meng Meng. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku salah. 1 minggu? Tidak, 3 hari. Dalam 3 hari, kerugian perusahaan akan kubayar kembali. Kasih aku kesempatan lagi. Boleh. Baik. Kalau begitu akan kuberikan kesempatan terakhir padamu. Tapi tidak boleh menggunakan dana atau sumber daya Tiansheng. Dalam waktu 1 minggu, kau harus menutupi kerugianmu sebesar 20 juta. Jika kau tidak bisa, kita putus saja. Dan kau dengan Tiansheng juga tak ada hubungan lagi. Baik. Aku setuju. Jiang Yang, ini kelalaian saya. Tiansheng adalah hasil jeripayahmu sendiri. Ia tidak bisa tanpamu. Asal kau mau bertahan, syarat apapun akan kuterima. Komisaris Lin, jangan begini. Saya sudah resmi dipecat oleh Gauze. Sekarang, saya adalah anggota investasi keluarga Qin. Lagi pula, Nyonya Qin memperlakukan saya sangat baik. Ini semua karena kekhilafan Gauze. Saya akan segera membatalkan semua keputusannya. Jiang Yang, kau juga salah satu pendiri Tiansheng. Selama 5 tahun ini, setiap pertumbuhan perusahaan ada jerih payahmu. Masa kau tega melihatnya runtuh? Komisaris Lin, perkataan Jiang Yang sudah sangat jelas. Anggap saja aku mohon padamu, syaratnya terserah kamu. Gaji, jabatan, saham, semuanya bisa kulipat gandakan. Asal kamu mau tetap di sini. Direktur Lin, ini bukan soal uang. Sekarang Qin Shi sedang susah. Aku juga sudah berjanji pada Direktur Qin akan membantunya. Sekarang aku tak bisa pergi begitu saja. Tolong hormati pilihanku. Tapi Tiansheng, tanpamu tamatlah kami. Tegas sekali kamu melihat jerih payah kita bertahun-tahun lenyap begitu saja. Lim Meng, Jiang Yang sudah bicara dengan sangat jelas. Dia tidak akan pergi. Tolong hormati pilihannya. Jangan ganggu dia lagi. Direktur Lin, semua bonus yang Anda beri padaku selama beberapa tahun ini sudah kuserahkan pada Gauze. Sekarang aku dan investasi Tiansheng sudah tidak saling berutang lagi. Tak ada hubungan lagi. Baik. Aku mengerti. Cepat pergi. Masih belum cukup malu? Kamu tidak apa-apa? Lumayan. Setelah semuanya dibicarakan, hatiku malah jauh lebih tenang. Terima kasih sudah memilih bertahan. Jiang Yang, Qin Shi dan aku sama-sama tidak akan mengecewakan ketulusanmu. Ruakshu. Terima kasih juga karena memilihku. Kenapa mataku menyala?
Ini mata emas. Aku ternyata membangkitkan mata emas. Dan sepertinya aku bisa melihat dengan jelas arah saham di masa depan. Apa? Masih memikirkan hal tadi? Ruokshu, aku merasa aku agak berbeda. Berbeda? Sini. Duduklah. Aku ajari kamu cara beli saham. Lihat. Oke. Saham obat inovatif ini, beli sekarang, 2 menit 15 detik lagi. Jual di puncak. Tinggal 1 menit 30 detik. Tinggal 30 detik, bersiap likuidasi. Sekarang, jual! Baru 2 menit. Sudah untung lebih dari 1 juta. Jiang Yang, mungkinkah kemampuanmu berevolusi? Sekarang, dengan mata terbuka. Bisa prediksi saham, pergerakan masa depan. Kemampuan ini datang tiba-tiba. Dan kurasa, sekarang, aku bisa kendalikan. Jiang Yang, kamu luar biasa. Lin Meng suruh aku tutup lubang 20 juta dalam seminggu dengan investasi normal. Pasti tak bisa. Satu-satunya cara adalah merebut mitra keluarga Qin dan alirkan dana kembali ke Tiansheng. Direktur Wang dari Changlong, Komisaris Li dari Jinhai, Direktur Chen dari Xinghui. Ini semua adalah klien lama keluarga Qin. Bekerja sama lebih dari 5 tahun. Selanjutnya aku hanya perlu sebarkan rumor. Kemampuan Jiang yang hilang. Lalu, saatnya rebut 3 klien besar ini. Jiang Yang, bukankah kau investor keberuntungan? Akan kulihat saat klien pergi meninggalkanmu. Masih bisakah kau tertawa? Halo Direktur Wang. Apa kabar? Saya Gaoje dari investasi Tiansheng. Ada mengenai investasi Anda dengan grup Qin. Saya rasa saya harus mengingatkan Anda. Halo Direktur Wang. Ini Ruokshu. Apa? Anda dengar kemampuan Jiang yang hilang? Itu pasti rumor. Tuan Jiang baru saja untung lebih dari 1 juta. Halo Direktur Wang. Tanya soal kemampuan saya lagi. Apakah hilang? Ini sudah klien besar ketiga. Direktur Wang dari Changlong, Komisaris Li dari Jinhai, Direktur Chen dari Xinghui, semua telepon. Mereka dengar kemampuanmu hilang. Pasti ulah Gaoje. Dia pasti balas dendam. Apakah dia atau bukan? Kita tak bisa lagi. Diam saja. Rumor makin cepat, klien makin cepat pergi. Ada ide? Daripada jelaskan satu-satu, lebih baik kita siaran langsung. Hadapi netizen nasional, lakukan trading langsung. Siaran langsung? Ya. Kita hanya perlu tunjukkan sekali, beli jual yang tepat. Maka rumor akan runtuh sendiri. Baik, segera kusiapkan. Benarkah itu si investor keberuntungan? Nanti malu sendiri. Katanya kemampuannya sudah hilang. Apa grup Qin hampir bangkrut? Sampai cari sensasi? Halo semua, saya Jiang Yang. Hari ini saya buka siaran langsung untuk membuktikan kemampuan saya. Dalam 5 menit ke depan, saya akan gunakan modal awal 500.000 yuan. Ditambah leverage untuk melakukan 1 sesi trading nyata. Target labanya 10 kali lipat. 5 menit dari 500.000 jadi 5 juta. Omong kosong tak perlu bayar pajak. Kalau benar jadi, saya mandi sambil berdiri tangan. Ini saham perintis sains dan teknologi. Aksi dimulai 30 detik lagi. Gelombang kenaikan pertama, 8%. Durasi 45 detik. Gelombang kedua di menit kedua, detik ke-10, kenaikan 15%. Apa? Siapa percaya? Perintis sains dan teknologi sudah sideways lama sekali. Kurasa dia cuma tukang ramal. Dia bilang 8%, lalu 8%, mana mungkin? Lo tunggu, lihat perintis sains dan teknologi kayaknya agak aneh. 8%. Benar 8%.
Wah, ini terlalu hebat. Cepat jual, ambil untung saja. Tenang semuanya. Gelombang kedua di menit kedua, detik ke-10. Kok masih naik? Astaga, jangan benar sampai 15%. Follow. Mulai sekarang saya ikut operasi master ini saja. Dari beli sampai jual, total waktu 4 menit 38 detik. Ini jelas bukan keberuntungan. Ini ramalan. Yang bilang kemampuannya hilang, pipi panas tidak? Menghadapi semua keraguan ini jawaban saya. Mungkin saya tidak paham teknikal, tapi saya bertanggung jawab atas naluri saya. Saya juga bertanggung jawab pada partner yang percaya pada saya. Semua rumor berhenti di sini. Investasi keluarga Chin dapat dipercaya. Jiang Yang, bukan Jiang Dewa. Keren banget. Jiang Dewa, lain kali kasih tahu sebelum Anda bertindak. Kami akan ikut beli. Untuk semua, saya tidak akan merekomendasikan saham apapun untuk dibeli. Siaran langsung ini selesai. Kamu berhasil. Sempurna. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Empat menit 38 detik, 500.000 jadi 5 juta. Jiang Yang, dengan apa engkau? Jika cara normal tak bisa mengalahkanmu, jangan salahkan aku. Memilih jalan lain. Halo. Saya butuh dana. Leverage maksimal. Target, grup keluarga Chin. Dalam 1 minggu, saya ingin melihatnya kolaps. Baik, dana akan cair sebelum jam 3 besok sore. Jiang Yang, bukannya kau hebat? Mari kita lihat. Saat serangan short selling besar dan tinju besi regulator datang, apa yang akan kau lakukan? Volume transaksi investasi keluarga Chin membesar diam-diam, tapi harganya tetap. Sepertinya ada dana besar yang sedang membangun posisi diam-diam. Arahnya posisi short. Ini, mereka datang lagi untuk short sale kita? Dan bukan cuma satu. Aliran dana kali ini sangat tersembunyi. Bukan seperti operasi lembaga resmi. Dan, aku baru baca berita. Kau yang melaporkan secara terbuka. Keuntungan luar biasa saya. Mungkin terkait pelanggaran aturan. Regulator sudah mulai memperhatikan. Itu fitnah dari Gauze. Setiap transaksi Anda sah dan sesuai aturan. Aku tahu. Tapi jika banyak yang bicara, akan ada yang percaya. Posisi short kali ini pasti ulah Gauze. Gauze kali ini menyerang 2 sisi. Satu sisi, dananya main curang di bawah tanah. Sisi lain, secara psikologis, menggoyahkan investor. Aku segera hubungi divisi hukum, siapkan pengumuman klarifikasi. Catatan transaksi Anda juga bisa segera dibuka untuk bukti diri bersih. Jangan buru-buru. Klarifikasi sekarang akan terlihat takut. Kalau Gauze mau main api, mending kita biarkan dia terbakar sendiri. Regulator bilang dapat laporan terbuka Anda. Jiang Yang diduga melanggar aturan. Gauze, jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Meng Meng, ini untuk perusahaan. Itu juga untukmu. Untuk aku? Kamu tahu sendiri, semua catatan transaksi Jiang Yang tidak ada pelanggaran. Tuduhan palsu begini, selain menarik perhatian regulator, buang sumber daya PR perusahaan, apa gunanya? Dan lagi, sekarang di pasar muncul sejumlah posisi short tersembunyi, khusus target investasi keluarga Qin. Cara kotor, via rekening offshore berlapis, akumulasi bertahap. Dana ini berasal dari beberapa sumber dana gelap. Ini juga ulahmu, kan? Meng Meng, keluarga Qin kini adalah pesaing terbesar Tiansheng. Jika biarkan Jiang Yang, keluarga Qin lambat laun akan menginjak Tiansheng. Aku laporkan dia, ciptakan tekanan opini publik, dari sisi pasar, tekan harga saham keluarga Qin. Ini semua bagian dari strategi bisnis. Strategi. Gauze, ku dengar sekali lagi. Bersaing boleh, tapi harus legal dan sesuai aturan. Tiansheng bukan rentenir ilegal. Yang kuingin adalah kemenangan, yang jujur dan terbuka, bukan saling hancur. Dana short selling keluarga Qin. Segera tarik semua. Baik, akan ku selesaikan. Satu hal lagi, janjimu, tutup kekurangan 20 juta. Waktunya tinggal separuh. Tenang, lubang 20 juta itu akan ku tutup, juga pesaing keluarga Qin akan ku jatuhkan untukmu. Pergilah. Ingat pesanku, legal dan sesuai aturan. Jangan kecewakan aku lagi. Baik. Legal dan patuh. Hah, begitu aku menghancurkan keluarga Qin dan mengembalikan Jiang Yang ke bentuk aslinya, siapa yang akan peduli? Apakah prosesnya bersih atau tidak? Lin Meng, nanti kau akan mengerti. Hanya pemenang yang berhak menetapkan aturan.
Surat permintaan keterangan OJK akan resmi sampai besok. Ko Jing menggunakan pengawasan untuk membeli kita, mendukung posisi shortnya, agar bekerja bersamaan. Lalu kita harus bagaimana? Selama masa permintaan keterangan, harga saham perusahaan bisa anjlok. Jika ditambah serangan short selling, Bagus. Kita justru bisa balik memanfaatkan situasi. Total volume posisi short Gauja, sekitar 80 juta. Titik short selling yang dia pilih, mungkin setengah jam setelah pengumuman berita besok. kok kau bisa tahu begitu jelas? Kemampuanku telah naik tingkat. Sekarang, aku tidak hanya bisa melihat pergerakan harga saham, tapi juga jejak aliran dana. Besok, aku akan 3 menit lebih awal menggunakan dana internal keluarga Chin di level terendah untuk menampung semua penjualan panik. Menampung? Butuh dana yang sangat besar. Kas kita sekarang, Gak perlu benar-benar menampung. Cukup tunjukkan sikap mempertahankan harga. Gauda pasti akan memperbesar kekuatan short sellingnya, bahkan menggunakan leverage. Ini, kubeli atas nama pribadi, melalui saluran resmi, opsi call saham keluarga Kin. Harga eksekusinya adalah harga saat ini. Waktunya besok, sebelum pasar tutup. maksudmu, kau pakai dana pribadi? Untuk bertaruh, saham Cina akan naik besok? Ini bukan taruhan, aku bisa melihatnya. Besok jam 2 siang, raksasa farmasi Walian akan umumkan kerjasama dengan bioteknologi Kin. Aku bisa lihat acaranya lebih dulu. Jadi tak mungkin salah. Saat berita bagus keluar, saham Cina akan melonjak. Posisi short Gauja, Akan jebol. Soal pengawasan, 5 tahun terakhir selama di Tiansheng. Dan setelah ke Kin, semua catatan transaksiku telah diserahkan ke lembaga audit pihak ketiga untuk diverifikasi. Laporannya akan diserahkan ke OJK besok pagi. aku paham. Kau hanya mau selesaikan krisis ini, tapi juga buat Gauza menuai karma. Benar. Ada apa? Aduh. Bukannya berita sudah tersebar? Kenapa harga saham Kin masih diam saja? Jual habis. Pakai akun kosong itu, jual terus. Tuan Gao, ada dana pihak lain menahan di level kunci. Sepertinya sengaja. Menyerap. Sekarang Chin, mana ada kas lagi? Pasti Jiang Yang cuma gertak sambal untuk tenangkan pasar. Tambah lagi, leverage-nya bisa dinaikkan. Sebelum surat OJK keluar, aku mau lihat harganya terjun bebas. Jiang Yang, nanti kasmu habis dan tekanan OJK datang, lihatlah kau masih bisa berpura-pura sakti. Jiang Yang, surat permintaan klarifikasi dari otoritas pasar modal sudah diterima. Email dan surat resminya sudah lengkap. Selain itu, barusan ada lagi order besar, jual pendek dipasang. Ya, baik. Ruoxue, dana penopang pasar, bisa ditarik pelan-pelan? Oh ya, laporan audit sudah dikirim ke pihak pengawas. Bagus. Sekarang tinggal tunggu konferensi pers Biotek Chinshi ya. Lihat. Benar diumumkan. Harga saham investasi Kinshi sudah mulai naik. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Wei-Lian bekerja sama dengan grup Chinshi? Kauja, berita sentimen positif Kinshi. Sudah kau lihat? Meng Meng. Ini cuma perjuangan terakhir mereka. Kita masih punya peluang. Peluang? Order jual pendekmu sedang kena likuidasi paksa, kan? Sudah kuperingatkan. Harus legal dan patuh aturan. Tidak. Meng Meng. Aku sudah tahu dari awal info internal Wei-Lian. Masih kusimpan satu kartu, jadi aku sudah pasang posisi lebih dulu. Apa lagi yang kau lakukan? Kabar kerja sama itu benar. Tapi aku sudah pasang jebakan di kontraknya. Biotek Chinshi memalsukan paten, ada cacat. Begitu terbongkar, kerjasama langsung batal. Chinshi juga akan hadapi ganti rugi besar. Kau memalsukan bukti? Besok pagi, cacat paten Biotek Chinshi akan dikirim ke Departemen Hukum Grup Wei-Lian. Saat itu, begitu kabar pembatalan kerjasama keluar, harga saham Kinshi akan jatuh lebih cepat dari naiknya sekarang. Kauja, kau main api. Dunia bisnis itu medan perang. Meng Meng, begitu kupakai cara terakhir ini untuk menghancurkan Kinshi, Tiansheng akan jadi nomor 1. Lubang rugi 20 juta itu juga bisa kututup sekalian. Meng Meng, percayalah padaku kali ini. Meng Meng, tenang saja. Asal kita singkirkan lawan kita Kinshi, Tiansheng kita akan melesat tinggi. Jiang Yang, harga saham perusahaan sudah stabil. Kita menang. Posisi short Gauja kena likuidasi paksa.
Jiang Yang, kenapa kau diam? Jiang Yang, kau kenapa? Ruoxue, mataku sakit sekali. Kau kenapa? Apa kemampuanmu dipakai terlalu banyak? Mata emas. Sepertinya mulai hilang. Pergerakan saham? Semua jadi kabur. Aku telepon ambulans sekarang? Tidak bisa. Tak boleh ke rumah sakit. Kondisimu sudah begini, kau harus ke rumah sakit. Kalau dokter menemukan kelainanku, rahasia mata emas tak akan bisa disimpan lagi. Nanti, semua orang akan tahu kemampuanku. Qinshi juga akan terseret. Lalu bagaimana? Kondisimu berbahaya? Aku di kantor saja, istirahat sebentar. Tolong tutup gordennya. Jangan biarkan siapapun masuk. Kurasa ini serangan balik karena terlalu sering memakai kemampuan. Aku istirahat sebentar, nanti sembuh. Jiang Yang, bangun. Ruoxu, Jiang Yang, kau sudah sadar. Bagaimana rasanya? kepalaku sangat sakit. Penglihatanku masih sangat kabur. Jangan-jangan mata emas benar-benar hilang? Tak apa. Ada atau tidaknya mata emas. Itu tak penting. Yang penting kau baik-baik saja. Tapi Gauger dan Lin Meng tak akan berhenti begitu saja. Tanpa mata emas, bagaimana menghadapi serangan mereka? Jangan pikirkan itu dulu. Istirahat yang baik. Direktur Qin, gawat. Baru saja merilis pernyataan. Mereka bilang akan sepihak menghentikan kerjasama dengan Biotech Qinshi. Mereka bilang, teknologi inti kita diduga melanggar hak. Mereka perlu menilai ulang apa? Pelanggaran paten? Mana mungkin paten kita semua dikembangkan sendiri. Ini ulah Gauger. Benar saja, dia masih punya kartu truf. Meng Meng, lihat kan? Saham Qinshi anjlok tajam. Begitu buka, langsung mentok batas bawah. Gauger, karamu terlalu kotor. Memalsukan bukti, itu melanggar hukum. Aduh. Melanggar hukum? Siapa yang bisa buktiin itu ulahku? Lagi pula. Bukti ini, semua lewat jalur anonim. Dikirim ke Wei Lian. Hei, sekalipun Qinshi menyelidiki, mereka juga tak akan bisa menelusuriku. Meng Meng, begitu kau suruh aku merobohkan total. Grup Qinshi ini, Tiansheng, akan jadi satu-satunya raksasa di industri. Batas seminggu yang kau janjikan, tinggal 2 hari lagi. Tenang, tunggu penutupan hari ini. Kapitalisasi pasar Qinshi, setidaknya susut setengahnya. Aku akan ambil kesempatan ini untuk mengakuisisi murah saham mereka yang diagunkan. Untung yang didapat kembali. Jelas bukan cuma 20 juta yuan. Jangan takut. Tanpa mata emas pun, kita tetap bisa bertahan. Tapi sekarang aku tak bisa lihat arah pasar lagi. Bagaimana aku bisa membantumu? Direktur Qin, harga saham kita sudah turun 15%. Pasar penuh, rumor pelanggaran paten. Sekretaris Wang, segera lakukan 3 hal. Pertama, hubungi Departemen Hukum. Silakan sertifikat paten dan catatan litbang. Kedua, atur konferensi pers online. Aku akan klarifikasi sendiri. Ketiga, Jiang Yang, aku butuh kamu. Kalau begitu aku, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kamu tak perlu lihat tren dengan jelas. Kamu cuma perlu, selama 5 tahun ini, naluri pasarmu. Katakan padaku, sekarang apa yang paling ditakuti pasar? Apa yang paling dipercaya? Pasar paling takut pada ketidakpastian dan paling percaya pada fakta yang dilihat sendiri. Baik, kalau begitu di kantor, kita siaran langsung. Tampilkan semua, dokumen paten dan catatan Erdende. Sekretaris Wang, segera pasang peralatannya. Baik, Direktur Qin. Jiang Yang, ikut tampil denganku. Kalau ada kamu, baru aku yakin. Meng Meng, lihat kan? Qinshi sudah tak sanggup lagi. Gauger, caramu keterlaluan. Memalsukan bukti, kau tahu akibatnya? Tenang Meng Meng, rantai buktinya kubuat sangat rapi. Begitu Qinshi tumbang, Tiansheng akan jadi pemimpin industri kita. Defisit 20 juta, aku juga bisa menutupnya. Nanti, kita menikah. Tutup dulu defisitnya, baru bicara. Baik, sebelum pasar tutup besok, 20 juta ini pasti ku transfer ke rekening perusahaan. Halo semuanya, saya dari Investasi Qinshi, Ketua Dewan, Qin Ruoxu. Kenapa Investasi Qinshi? Siaran langsung lagi? Katanya Qinshi memalsukan paten investasi. Masih berani. Siaran langsung? Siaran langsung hari ini untuk membuktikan investasi Qinshi bersih. Beberapa waktu lalu, ada yang sengaja menuduh paten kami palsu. Direktur Qin, grup Wei Lian menuduh kalian melanggar paten. Apa tanggapan Anda? Itu fitnah tanpa dasar. Hari ini, lewat siaran langsung ini, silakan saksikan sendiri. Ini semua dokumen asli paten kami.
Semuanya, saya Zhang Yang, jamin dengan nama baik saya. Semua teknologi biotek Qinshi dikembangkan sendiri. Itu Dewa Jiang. Aku lihat sendiri waktu itu, dia ubah 500.000 jadi 5 juta. Benar. Kami percaya Dewa Jiang. Percaya investasi Qinshi. Grup Qinshi ini, kenapa siaran lagi? Zhang Yang dan Qin Rockshu juga ada. Cuma sekarat melawan. Kurasa kalian takkan tahan lama. Halo? Sebarkan lagi kabarnya. Bilang saja grup Qinshi di ruang siaran mereka, bukti yang mereka keluarkan. Semua palsu. Aku akan buat klarifikasi mereka. Jadi bahan tertawaan. Ini tim kami. Catatan riset 3 tahun. Setiap halaman ada tanggal dan tanda tangan peneliti. Jika ini palsu, berarti kami harus mulai merencanakan pemalsuan. Sejak 3 tahun lalu, masuk akalkah? Ini pasti palsu. Ini palsu. Dokumen ini hasil editan. Ruakshu. Di kolom komentar, ada akun bernama Detektif Finansial. Terus mengarahkan opini, bilang dokumen ini editan. Sekretaris Wang, cek riwayat komentarnya. Komisaris Chin, akun ini didaftar setengah jam lalu. Dia hanya posting komentar negatif tentang kami. Semuanya negatif. Lihat semua. Ini adalah aksi buzzer terorganisir. Justru membuktikan kami telah mengganggu kepentingan pihak tertentu. Walau tak jelas, tapi perasaan itu kembali. Bukan penglihatan mata emas, melainkan sebuah naluri. Hadirin, walau saat ini mata saya tak nyaman, tapi saya bisa rasakan perubahan sentimen pasar. Kepanikan mulai hilang. Suara rasional kembali. Saham keluarga Qin sebelum tutup hari ini akan pulih separuh kerugian. Serius? Sekarang masih turun 15%? Saya percaya Zhang Yang. Saya sudah pasang order beli. Siaran hari ini sampai di sini. Fakta berbicara lebih keras. Yang benar akan terbukti. Investasi keluarga Qin, tahan uji apapun. Tambahan. Kau bisa lihat, harga saham akan pulih. Bukan lihat, tapi dengar. Aku bisa mendengar suara emosi pasar. Masih samar, tapi arahnya benar. Kemampuanmu tidak hilang, berevolusi. Zhang Yang, apa kau benar-benar bisa mendengar? Seperti banyak suara bercampur. Ada yang takut, ada yang ragu. Tapi, setelah kita bicara tadi, suara keraguan berkurang. Suara kepercayaan bertambah. Sekretaris Wang, jadikan kata-kata Zhang Yang tadi tentang merasakan emosi. Sebagai inti promosi, siaran nanti malam. Sebarkan. Judulnya, Pasar yang Berbicara. Aku mendengarkan. Baik, Komisaris Qin. Sayangnya, aku tak bisa lihat tren saham lagi. Tak apa. Terkadang, mendengar dengan hati lebih penting dari melihat. Malam ini, kita bersama-sama. Meng Meng, kau lihat? Ini semua tipu muslihat mereka. Stabilkan emosi pasar? Lucu sekali. Kauja, cepat kau bersihkan posisi short tersembunyi. Investasi keluarga Qin? Caramu terlalu kotor. Tindakanmu sudah melanggar hukum. Tenang. Sudah kuhapus bersih. Alur dananya sudah kusamarkan. Disamarkan pun akan ketahuan. Kau tak takut diawasi OJK? Kauja, berhentilah. Berhenti sekarang. Tutup celah dananya. Masih ada waktu. Hentikan. Hentikan sekarang. Semua yang kita investasikan akan sia-sia. Dengar, tinggal satu dorongan lagi. Keluarga Qin bisa kita runtuhkan. Nanti kita investasi Tiansheng akan mendominasi. Kekurangan sedikit itu apa? Kalau kau takut, aku bisa sembunyikan lagi jalur dananya. Kauja, kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Hei, apapun caranya, jalur dana ini segera sembunyikan lagi untukku. Jangan sampai Bapak Gauja. Kami dari petugas keamanan. Anda dicurigai terlibat manipulasi pasar saham, fitnah bisnis, dan penggelapan dana perusahaan. Mohon ikut kami untuk membantu penyelidikan. Kalian salah tangkap. Ini semua kompetisi bisnis sah. Kami punya bukti, catatan rekening, catatan komunikasi, dan kesaksian saksi. Mohon kooperatif. Bawa pergi. Meng Meng. Ini semua kompetisi legal. Kauja. Selesai. Sekarang benar-benar selesai.
Sudah payah. Sekretaris Wang baru dapat kabar. Kau udah dibawa petugas keamanan. Oh ya? Kalau begitu, sandiwara ini akhirnya akan berakhir. Matamu masih buram? Kemampuan mendengarmu tidak terlalu membebani? Mata masih sama. Tapi tak apa. Ruaksio. Kutemukan, saat mendengar suara-suara itu, walau melelahkan. Tapi selama kupikir, aku melindungi keluarga Chin. Melindungimu. Hatiku justru tenang. Komisaris Lin, perhitungan awal. Karena kasus Pak Gao, ditambah lagi kita sebelumnya, short selling nakal terbongkar. Harga saham kita hari ini dibuka limit down. Kapitalisasi pasar menguap hampir 40%. Beberapa klien besar juga mengirimkan surat permintaan penundaan kerjasama. Mengerti? Konsekuensi yang harus ditanggung akan ditanggung. Bersama dengan departemen terkait, semua penyelidikan, semua pembukuan perusahaan, periksa sendiri secara menyeluruh. Yang harus diputuskan. Yang harus perbaiki. Ya, selain itu, investasi keluarga Chin, harga sahamnya sudah berturut-turut, limit up 3 hari. Kapitalisasi pasar sudah melampaui kita. Mengerti? Keluar dulu. Ini foto bersama saat baru mulai berwirausaha dengan Zhang Yang. Sekarang dipikir-pikir, segalanya sudah berubah. Zhang Yang, peringkat industri terbaru keluar. Kekuatan komprehensif investasi keluarga Chin dan kapitalisasi pasar sudah melompat ke peringkat pertama industri. Bagus sekali. Ruaksio. Kau berhasil? Bukan kita yang berhasil. Zhang Yang, kau, saat semua orang tidak memandang baik, datang ke sisiku. Kau, di saat tergelap, mempertahankan keluarga Chin. Juga kau, dengan cara yang unik ini, membantuku dapatkan kembali nama baik. Dan keyakinan. Zhang Yang, matamu, bukankah dokter bilang, ada kemungkinan pulih? Pulih atau tidak? Nanti, kamu mau tetap di keluarga Qin? Tetap di sisiku? Komisaris Lin, rapat direksi baru selesai. Wakil direktur Wang dan yang lain. Minta Anda tanda tangan sekarang. Surat konfirmasi pengunduran diri sebagai komisaris utama. Sudah saya tanda tangani? Di rekening perusahaan, 20 juta atas nama saya, sudah ditransfer semua. Kerugian akibat gauge, saya yang ganti. Komisaris Lin, sebenarnya kamu tidak perlu bertanggung jawab, tapi saya akan bertanggung jawab. Sudah. Mulai hari ini, saya hanya Lin Meng. Bukan komisaris Lin lagi. Komisaris Chin, kabar baru datang. Lin Meng sudah mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama Tiansheng. Saya tahu. Kamu mau temui dia? Tidak perlu. Ruaksio. Beberapa waktu ini, saya tak bisa lihat saham. Tak bisa lihat angka. Juga tak bisa lihat wajahmu. Tapi saya lebih jelas dari sebelumnya. Saya yakin. Kamu akan tetap di sisiku. Bukan karena keberuntunganku. Kamu tetap di sini. Saya harap nanti bisa lihat atau tidak. Saya selalu bisa memegang tanganmu. Ruaksio. Aku suka kamu. Bukan karena kamu komisaris Qin. Tapi karena kamu adalah kamu. Aku juga suka kamu.
Jiang Yang, sejak kau tinggalkan Tiansheng, untuk membantuku, aku sudah tahu. Kaulah orang yang kucari. Ruaxiu. Mata emasku. Sudah pulih. Jiang Yang, apa katamu? Jauh lebih baik. Benar-benar pulih. Ruaxiu. Mata emas. Sudah kembali. Aku bisa lihat pergerakan saham lagi. Tapi, kali ini, proyeksi transparan. Aku bisa kendalikan kemunculannya. Dan lenyapnya. Kemampuanmu berevolusi. Dari terpicu pasif. Menjadi alat aktif. Akurasinya lebih tinggi. Dulu hanya perasaan samar. Sekarang, bisa lihat jejak masa depan dengan jelas. Tak cuma lihat tren saham, aku juga melihat banyak hal lain. Misalnya, Selama ini, mataku hanya gelap. Tapi, aku dengar suaramu. Kau mengeluh untukku. Membuatkan kopi. Menyelimutiku. Suara-suara itu lebih menenangkan daripada lihat tren apapun. kau dengar semuanya? Jadi kurasa, mata emas bisa pulih. Bukan karena pasar butuh aku. Tapi karena, di hatiku, ada orang yang tak bisa kulupakan. Dunia yang ingin kulindungi. Orang itu adalah kamu. Dunia itu adalah tempat di mana kamu ada. Jiang Yang, dulu selalu kupikir, keluarga Qin tak boleh runtuh. Itu jerih payah ayah. Tapi belakangan, tiba-tiba aku sadari, asal kau baik-baik saja. Asal kau di sini, meski keluarga Qin benar-benar runtuh, aku tetap punya keberanian untuk mulai lagi. Tidak akan. Kita akan bersama bawa keluarga Qin lebih tinggi, lebih jauh, lebih kokoh. Tapi apa? Tapi daripada jadi nomor 1, sekarang aku lebih ingin. Setiap pagi aku ingin melihat matahari. Pukul 6 bersamamu. Sarapan Jianbing Guozi di warung bawah. Malam harinya, aku ajak kamu makan sate kambing. Hidup tanpa perlu menebak naik turun saham. Hanya menebak. Apa kamu mau makan yang manis? Atau yang asin hari ini? Kalau begitu, aku mau yang manis sekarang. Aku antar kamu. Tapi, sebelum itu, ini ku beli dengan sisa modal 500.000 dari siaran langsung pertamaku. Kulihat mall. Langsung merasa cocok banget untukmu. Kalau kamu pakai, pasti cantik sekali. Ini Ikan koi. investor perundungan. Memberimu ikan koi ini. Setelah memakainya, kamulah sang keberuntungan. Tolong pasangkan untukku. Sudah. Jiang Yang, Aku menyukaimu. Bukan karena kamu pembawa keberuntungan, tapi karena kamulah Jiang Yang. Tinggal berkepala satu saat, tersenyum bodoh saat menang, dan tidur sambil bersandar di buku. Saat lelah, Ruaxiu. aku juga menyukaimu. Sangat suka, sampai ingin memberitahumu, dengan mata emas ini. Grafik masa depan kita akan terus naik selamanya.